Tunggu, Iya, Ibu Suri. apa yang kau ambil ini, ha? Hari ini Raja meminta sup. Raja memintanya. Iya, Berikan, iya. biar aku yang mengantarnya kepada Raja. Rasanya sudah lama sekali aku tidak bicara dengan Raja. Anda terluka sangat parah ya. Maafkan saya. Aduh. Tolong, maafkan aku. Letakkan tanganmu di sini. Itu akan mengurangi rasa sakit. Tolong maafkan aku. Ketika pintunya dibuka, aku pikir itulah Raja Baja. Kau ini siapa? Aku bertanya padamu, kau siapa? Maaf, Nenek. Apa Nenek tidak mengenalinya? Ini Rani, Nenek. Rani? Iya, Rani. Biar ku jelaskan ya. Coba ingat baik-baik. Kaliprasat? Namanya adalah Kaliprasat. Jika kau bicara dengan sopan, dia akan berhenti. Pelahap? Jivan adalah pelahap. Nenek? Lalu siapa nama nenekmu? Nenek. Penyihir. Penyihir istana. Jadi, dia ini Rani. Jangan berbohong, Nenek. Rani akan pergi bukan hanya dari istana ini, tapi dia juga akan meninggalkan Amerkot. Dalam hal ini aku tidak punya keputusan. Yang punya keputusan adalah ayahmu. Ha? Kau percaya pada aku, bukan? Tidak. Rani itu memang benar. Ternyata Nenek adalah penyihir. Itu benar, Nenek. Akhirnya aku bisa menemukan Rani. Semoga kau diberkati. Tolong, maafkan aku atas apa yang aku lakukan hari ini. Aku harap Anda tidak terluka. Hari ini aku terluka di tempat yang sama. Terluka bertahun-tahun. Luka lama itu memang sakit. Luka apa itu? Coba aku lihat. Lukanya memang tidak terlihat. Tapi luka ini sangat sakit sekali. Rasanya seperti jahitan yang telah keluar dari luka lama. Jadi kau ini kan sudah keluar dari Amerkot. Kenapa kau kembali lagi? Ya, Nenek, jadi Rani kuliah di kampusku. Satu kelas denganku. Dia anak terpintar. Dia mendapat beasiswa. Dia bisa sampai sejauh ini dengan caranya sendiri, Nek. Apa yang membuatmu datang ke sini? Nenek, kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kan? Mulai sekarang kami akan terus bertemu. Ya, baiklah. Tentu saja, negara ini sudah merdeka. Dan sekarang, tidak ada tuan dan tidak ada budak lagi. Sekarang, kita semua sama-sama bisa saling mengunjungi. Kau dapat berkunjung kapan saja yang kau inginkan. Tidak ada batasan lagi, Rani. Perlihatkan padaku.
Di mana aku menyimpan salapnya ya? Kesinikan tanganmu. Aku senang ada orang lain selain aku yang memiliki kenangan masa lalu. Aku menghabiskan masa kecilku di istana ini. Bagaimana aku bisa melupakan sesuatu tentang tempat ini? Kau masih belum lupa kan? Mengoleskan salep sampai menyakitiku. Jika ingatanku benar, Raja, kau harus meninggalkan rumah karena gadis ini, bukan? Tidak, Nenek. Itu semua hanyalah pelanggaran ringan saja. Apa itu? Ya kesalahan ringan. Ketika dia masih kecil, dia dulu mengatakan pelanggaran ringan. Aku senang melihatmu. Ingat masa kecilmu dulu, Raja. Tentu, Nenek. Semua kesalahpahaman kami telah terhapuskan. Kini kami berteman lagi sekarang. Iya, bertemu dan berpisah. Inilah arti hidup ini. Beberapa orang menemukan teman mereka yang hilang, dan ada juga yang menemukan musuh mereka lagi. Raja Baja, apa yang kau pikirkan? Aku berpikir setiap kali kita bertemu, waktu berlalu begitu cepat. Itu mungkin. Waktu terlepas dari tanganmu karena mungkin kau tidak menghargai waktu. Yang benar. Sepertinya hari ini adalah saat yang tepat untuk menghentikan waktu. Benar kan? Iya. Pergilah sekarang dan habiskanlah waktu dengan Ibu Suri. Dan juga terima kasih atas jam tangan yang indah ini. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Terima kasih. Aku harus berterima kasih kepadamu. Kau telah melakukan banyak hal untuk nenek dan aku. Bahkan anggota keluarga pun tidak melakukannya. Keluarga melakukan ini, dan keluarga saling memiliki. Dan aku harap kau ingat, tidak ada maaf dan tidak ada terima kasih dalam persahabatan. Bukankah itu terdengar seperti dialog dari film? Bahkan belum ada di film. Mungkin 20-25 tahun ke depan. Ngomong-ngomong soal nenek, sebenarnya aku kesal padanya. Dia seharusnya istirahat. Dia malah menyiapkan kue manisan. Kupikir kita harus mempekerjakan perawat untuknya. Tidak, Raja. Aku tahu kau ingin membantuku. Tapi aku tidak ingin bantuan. Aku ingin persahabatan. Kau telah banyak membantuku dalam hidupku. Di masa laluku juga, aku harus membayar harganya dengan kehilangan dirimu. Aku tidak mampu kehilanganmu sekarang. Aku akan membuat jalanku sendiri jika kau membuat jalan untukku. Lalu kau akan berjalan di depanku. Aku tidak ingin berjalan di belakangmu. Bahkan aku ingin kita berjalan bersama. Ayo pergi. Hei Kadal. Iya, Raja Baja. Apa itu? Bukan apa-apa. Hanya senang kau menyebut namaku seperti itu. Aku juga.
Hei, Kadal. Raja Baja, apa yang kau lakukan di sini? Aku lihat rumahmu dan kupikir kau sendirian. Jadi aku harus datang dan memikirkanmu di hadapanmu. Apa? Dan kau pasti bosan dengan dirimu sendiri ketika sedang memikirkan aku, bukan? Jadi sebaiknya aku datang dan menemanimu sendirian di sini. Mari kita duduk bersama ya. Apa yang kau katakan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Sekarang aku sudah sampai. Aku rasa aku harus datang ke sini. Ayo, biarkan aku masuk ya. Ngomong-ngomong, bukan waktu yang tepat untuk duduk sendirian di ruangan tertutup begini. Ini cuaca yang baik untuk perjalanan. Ambil ini. Apa ini? Ini adalah buku. Ada beberapa tes di dalamnya. Kami punya satu set, pulang dan pelajari ini dan aku juga akan mempelajarinya. Kadal. Apa yang sedang kau lakukan? Kau belum pergi? Wah, kau sudah kuberi jam, tapi kau masih tidak punya waktu untukku. Raja Baja, ini sudah sangat larut. Sekarang pulanglah dan tidurlah. Begitu ya? Aku keluar dari kamar asrama lalu dipermalukan. Tapi sebelum aku pergi, biarkan sesuatu milikmu ditinggalkan bersamaku. Kau menjatuhkan gelang yang indah ini. Aku ingin mengembalikannya. Iya, benar pasti jatuh di istana. Berikan padaku. Datang dan ambillah kalau kau mau. Silakan. Jika aku saja bisa sejauh ini untuk mengembalikannya, bisa kau maju 2 langkah untuk mengambilnya. Ambillah kalau kau mau. Berikan. Ayo mendekat lagi. Raja. Lebih dekat. Lebih dekat. Raj. Aku meninggalkan kamarku hanya untuk menemuimu sebentar. Aku juga akan datang dalam mimpimu. इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा लफ्ज पूरा होता है हाँ लफ्ज पूरा होता है Aku butuh bantuan nenek. Cucuku tidak mencari bantuan dari nenek mereka. Mereka menganggapnya sebagai hak istimewa. Kalau begitu aku menuntut itu sekarang. Jika nenek pergi dan bicara kepada ayah atas namaku, katakan padanya kalau aku siap untuk ikut dalam pemilihan gandum. Wow, aku tahu itu. Raja pasti akan menghormati perasaanku. Tapi aku ingin sesuatu sebagai balasannya. Ayah mengubah istana ini menjadi sebuah hotel.
Aku ingin mengambil tanggung jawab seluruh proyek ini dari tempatnya. Itu syaratku. Ya Tuhan, oh wow, ini sangat menyenangkan mendengar bahwa kau ingin membantu ayahmu, sayang. Lagi pula, seorang laki-laki memang harus membantu ayahnya. Tidak, aku tidak melakukan ini untuk ayah. Aku tahu, sayang, untuk siapa kau melakukannya. Siapa yang mengenalku lebih baik dari nenek? Aku melakukan semua ini hanyalah untuk Rani. Aku ingin menawarkan kepadanya pekerjaan dalam proyek hotel. Aku ingin membayar kesalahan yang kubuat di masa kecil dulu. Aku terasa salah paham pada Rani, nenek. Dia tidak memiliki keserakahan untuk kekayaan. Itu sebabnya aku berharap untuk memberinya sesuatu yang tidak akan melukai harga dirinya selama ini. Hingga tidak menghancurkan persahabatan kami. Tapi, kenapa kau melakukan ini, Raja? Gadis itu kan sekarang masih kuliah, ya kan? Memang. Tapi dia sangat membutuhkan uang untuk perawatan neneknya. Dan aku ingin memberinya uang. Tetapi nenek tahu dia tidak menghargai itu. Dia tidak akan mau, dia merasa terluka. Itu sebabnya aku menawarkan pekerjaan ini kepadanya di hotel. Aku ingin menjadi berguna baginya. Aku prihatin padanya, Nek. Dan nenek rasa, jika nenek sudah di akhirat, nenek pasti akan memikirkanmu. Jadi nenek akan bicara pada ayah, bukan? Katakan padanya, kalau ayah setujui itu, maka aku siap untuk pemilihan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku sukai sama sekali. Sekarang aku telah tiba di lingkaran yang penuh. Aku terlambat. Apa masalahnya? Bahkan angin bertiup perlahan di pagi hari. Kemana kau akan bergegas, Raja? Ya pergi kuliah, Nenek. Aku ada kelas jam 8.30. Sampai kapan kau mulai peduli pada waktu? Sejak ada orang yang peduli kepadaku. Ini baik. Ini drama yang bagus. Berapa lama lagi kau akan melanjutkannya? Selamat pagi, BRM. Kebetulan BRM. Apa yang kau sebut dengan acting itu? Di mana seseorang sangat terlibat dalam karakter ini. Hampir semuanya kelihatan seperti benar baginya. Apa namanya? Disebut apa? Metode acting. Performa yang luar biasa. Kau bertindak sangat baik. Aku terkesan. Sudahlah. Untuk sesaat ini, biarkan Gayatri di sana. Bahkan aku merasa kau sangat prihatin dengan Gayatri. Baguslah. Apa kau bilang? Tepatnya apa ya? Dia tidak punya nyali untuk mengatakan padamu. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka takut padamu. Tuan, kebetulan, berapa lama lagi kau mainkan permainan ini? Berapa lama lagi kau akan keliling dengan menggunakan topeng Mr. Nice ini? Karena suatu hari topeng Mr. Nice-mu akan lepas. Wajah aslimu akan terungkap. Dan kau tidak akan kalah dengan cara apapun. Tapi si miskin Gayatri akan hancur. Aku tidak akan membiarkan itu. Astaga jantung. Sepertinya kau terlalu banyak makan makanan tidak sehat. Jika kau mau makan buah-buahan, maka kau akan tahu bahwa kadang-kadang anggur asam juga. Sama seperti saat ini. Kau membuat adegan ini karena kau ingin berteman dengan Rani, bukan? Tapi seperti biasa, bahkan kali ini kau terlambat. Itulah takdir hidupmu.
Kau datang ke dunia setelah aku, bahkan kuliah setelah aku. Dan sekarang, dalam kehidupan Rani juga, kau setelah aku. Sebenarnya, kau harus terbiasa untuk menjadi nomor 2, kawan. Kau juga akan menjadi yang kedua, bahkan jika kau lari dalam perlombaan sendiri. Kebetulan sekali. Biar aku memberitahumu. Kuda berlari dalam balapan. Aku adalah orang yang royalty. Kau mengerti? Benarkah orang sepertimu tidak bisa lari? Bahkan dalam balapan. Hanya kuda dengan ras murni yang ikut dalam balapan itu. Dan kau tidak ada hubungan sama sekali dengan keturunan murni. Kau ini jenis royalti yang tidak sah, bukan? Apa yang kau katakan? Persis seperti yang kau dengar. Kau yang tidak sah. Orang Inggris itu telah pergi, tapi mereka mengajari kedua hal sebelum mereka pergi. Pertama, minta maaf, bahkan setelah melakukan pembunuhan. Dan yang kedua, politik terpecah dari pemerintahan. Ini bagus. Semakin banyak mereka bertarung, semakin aku akan mendapatkan manfaat. Apa ini? Berhenti! Kau yang tidak sah. Hey, Kau yang tidak sah. berhenti! Kau sudah belajar tentang ayahmu. Kau tentu mengetahui kelemahannya, kan? Kelemahannya adalah kemarahan. Dan itu adalah kelemahan yang ada pada diri kalian juga. Ya, tapi nenek dia... Sangat memalukan. Aku merasa sangat menyesal melihat ini. Dovi? Dovi? Apa kau tidak melupakan sesuatu? Apa? Oh ya Tuhan, aku sudah tahu. Kau ingat ulang tahunku kan? Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Kau selalu membuatku merasa istimewa. Terima kasih banyak. Tapi kalau kau ingat ulang tahunku, kenapa tidak mengatakan sesuatu? Kalau aku mengatakannya, bukan kejutan namanya. Baiklah. Bagaimana dengan hadiah balasanku? Katakan apa yang kau inginkan. Semua milikku, milikmu juga. Berjanjilah sesuatu kepadaku. Janji apa? Pada pesta ulang tahunmu hari ini, undanglah Rani. Dovi, aku mengadakan pesta ulang tahun. Bukan mau melakukan amal untuk mengundang pengemis itu ke pesta. Lovi! Dovi, tolong cobalah mengerti. Aku tidak suka gadis itu sedikit pun. Dan dia membuatmu tertangkap oleh diktator itu kan? Dia memang membuat aku tertangkap. Tapi dia juga yang menyelamatkan aku. Iya Dovi, tapi kau... Lovi, Rani adalah temanku juga. Jika aku tidak bisa berteman dengannya, setidaknya jangan musuhi dia. Tolong jangan paksa aku untuk memilih di antara kalian berdua. Dovi, bagaimana kau bisa mengatakan itu padaku? Raja itu benar sekali, Bindu. Dia bukan hanya temannya raja, tapi dia juga teman lamamu juga. Sebenarnya dia memiliki hubungan yang sangat lama dengan istana ini. Dan kau harus ramah dengan yang ada di sekitar sini, Bindu.
Pelajaran yang aku tidak bisa yaitu mengajar tikus kecil itu. Sekarang aku akan mengajarnya. Sayang, aku yakin kau harus bersiap untuk ujian, kan? Tapi sepertinya pikiranmu ada di tempat lain. Dan aku mendengar suara. Aku ingin tahu apakah itu dia. Dia ada di mana Minu, ya? aku sedang menunggu Raja. Aku ingin dia muncul menghadiri kelas. Tapi seharusnya aku tahu dia bukanlah orang yang ingin mencariku. Ayo pergi ke kelas. Ayo. Permisi. Untuk apa ini? Ya tapi ini untuk apa? Halo. Dan kau juga melakukannya. Ini untuk apa ya? Apa yang terjadi, Minu? Raja, apa ini? Ada apa dengan semua ini? Mawar ini meminta maaf kepadamu untuk setiap kesalahanku. Dan mereka membuat janji bahwa aku tidak akan pernah membuatmu menunggu di akhirat. Apa ini? Semua orang memperhatikan. Biar saja mereka melihat. Aku mohon. Ya sudah, kalau begitu katakan kalau kau memaafkan aku sekarang. Iya, aku memaafkanmu. Bukan seperti itu. Apa yang kau katakan ketika kita masih kecil? Kau ingat tidak? Maafkan semua perkelahian dan juga kebohongan. Kalau begitu ambillah. Raja, kenapa aku melakukan ini? Kau memang aneh ya. Para gadis marah ketika mereka tidak mendapat perhatian. Tapi kau menjadi kesal seperti ini. Ada apa denganmu? Raja, aku tidak membutuhkan hal seperti ini. Aku berteman denganmu. Sekarang aku ingin kau berteman dengan buku. Dengarkan aku dan mulailah belajar. Itu cukup untukku. Sekarang ayo kita pergi dari sini. Selanjutnya aku melakukan apapun yang kau perintahkan. Raja, lepaskan selendangku. Ayo ikut. Aku tahu, seharusnya aku mengatakan hal ini sejak awal. Terima kasih, Rani. Terima kasih karena tidak melaporkanku ke dekan waktu itu. Dan aku benar-benar minta maaf untuk yang kulakukan padamu. Tidak masalah. Tunggu dulu. Rani, aku ingin kau benar-benar memaafkanku. Aku sudah memaafkanmu. Bukan seperti itu. Aku berulang tahun dan hari ini aku mengadakan pesta. Dan kau harus datang ke pestaku kalau benar-benar memaafkanku. Wah, kau habis makan, minum, lalu bersendawa. Jadi kau datang ke sini hanya untuk makan saja ya? Jadi tidak ada mengajarimu? Kalau seorang tamu itu datang harus membawa hadiah. Aku harus belajar dan aku tidak kenal siapapun di sana. Jadi apa yang bisa aku lakukan? Nikmati saja pestanya. Rani. Ya. Tolong datanglah. Tapi Raja... Tolong Rani, tidak ada alasan. Datang ya. Iya, baiklah. Aku akan datang. Janji? Nah, itu baru gadis baikku. Apapun untukmu, Dovi. Oh, Dovi.
gadismu nanti akan menunjukkan bahwa dia gadis yang jahat hari ini. Gadis yang sangat-sangat buruk. Minu, bagaimana dengan gaun ini? Dan selendang ini, apa ini bagus? Ini bagus kan? Aku belum memikirkan rambutku. Haruskah aku buat sederhana atau aku bentuk seperti Vajanti Mala? Itu terlalu tinggi ya. Aku tidak akan bisa melakukannya. Lalu bagaimana dengan gaun ini? Dan juga dengan ini? Kenapa kau menatapku seperti itu? Sebelumnya selama ini, aku tidak pernah melihat kau memikirkan apapun tentang pakaian. Apa kau berdandan untuk tuan? Aku tidak berpakaian untuk tuan. Kenapa kau harus dandan untuknya? Oh, jadi ini bukan untuk tuan? Bukan. Lalu kenapa wajahmu memerah saat mendengar namanya? Wajahku memerah? Tidak. Sayang, kau itu unggulnya di pelajaran, bukan berbohong. Ya sudahlah, jika kau memakai pakaian ini silahkan saja. Bahkan dia tidak akan memberimu pandangan kedua. Minu, ini adalah pakaianku, bukan kepribadianku. Dan berganti pakaian tidak akan mengubah kepribadianku. Aku belajar itu sejak lama. Ya sudah, pakai saja apa yang kau mau. Tapi tidak satu pun dari pakaian ini yang bagus. Kau tidak menyukainya, tapi memikirkan kepribadian. Sekarang aku mengerti. Tolong aku, Minu, katakan yang mana yang bagus untuk dipakai. खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे पलक कदमों पे आ चुके हंसी लम्हात वो दे दे तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे शामिल रहा दुआ में मेरी नाम तेरा रहा जुबां पे मेरी जिक्र तेरा फिक्र तेरी हर घड़ी दिल में मेरे पलक कदमों पे आ चुके हंसी लम्हात वो दे दे तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे जीना पड़े वो पल मुझे ना दे तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे Meskipun aku telah melihatmu beberapa kali sebelum ini, tapi untuk beberapa alasan ini seperti baru pertama kalinya.
जा हर मोहब्बत का तीसरा। Maukah kau duduk di kursi depan dari mobilku ini? Hati-hati. Bagaimana ini terbuka? Aku masuk sendiri dan akan turun sendiri. Aku tidak membutuhkan siapapun. Dan tentu saja bukan dirimu. Mau tidak mau, aku akan selalu mendukungmu. Jika memang itu harus untuk aku lakukan. Di mana Doviku? Hai. Salam. Mereka adalah putra dan putri Raja Ranveer Singh dari Rajput. Teman-teman masa kecil Bindu. Mungkin itu sebabnya dia tidak memperhatikanmu. Tapi jangan khawatir. Masih ada aku di sini. Seluruh perhatianku akan tertuju padamu. Wah, hebat sekali. Kau terlihat seperti ratu sungguhan hari ini. Itu sebabnya rajaku, apa itu namanya, jatuh jungkir balik untukmu. Ya, gaya memenangkan hati ini, juga sikap ini.
Apakah kau dilahirkan untuk itu? Atau kau mempelajarinya di suatu tempat? Apapun itu, tidak usah kau pikirkan lagi. Aku senang kau datang dan membawa kembali kenangan lama itu. Aku memarkirkan mobilku dan kau masuk ke sini tanpa aku? Memangnya aku supirmu? Oh, apa seharusnya aku menunggumu di sana? Iya. Jika kau ingin seseorang menunggumu, maka beritahu Minomu untuk menunggumu di sana. Kau sedang bicara dengan dia dengan senyum yang cerah. Pergi saja padanya. Dia bahkan akan memanggilmu sayang. Kau akan menyukainya, kan? Jika aku melihatmu, maka aku tidak akan bisa melihat yang lain. Baik itu jalan, ataupun orang-orang di trotoar. Demi kehidupan mereka, aku tidak akan membiarkanmu duduk bersamaku. Kenapa kau masih melihat yang lain? Jika kau ingin menatapku. Jawabannya terlihat di mataku. Anak pintar, jika kau mencermati, kau akan bisa membacanya.